Perkenalkan, saya Siska Mea Zulfiana dengan NIM J1D023028. Di sini saya mengambil materi teks berita dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih hari ini kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Amin. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya saya akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan benar, jujur, kreatif, dan disiplin. Nah, sebelum itu, apakah kalian pernah membaca berita? Di mana? Online. Di HP dulu. Kapan terakhir kalian membaca berita? Tahun lalu. Sering-sering baca berita ya enggak? Nah, apakah ketika kalian membaca berita, kalian mampu memahami unsur-unsur dari teks berita? Apakah kalian tahu apa itu unsur-unsur teks berita? Ada apa saja? Belum tahu. Oke, karena belum tahu, sekarang kita akan belajar melalui PPT ini ya. Di sini ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Semi berpendapat, berita adalah cerita atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa faktual yang baru dan luar biasa sifatnya. Teks berita bisa disebarluaskan melalui media elektronik dan media cetak seperti koran dan juga majalah. Tujuan dan fungsi teks berita untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, sehingga menambah wawasan pembaca atau pendengar. Lalu di sini ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada faktual. Faktual berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa. Yang kedua ada aktual. Aktual berisi kejadian yang sifatnya benar, sesungguhnya terjadi sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan orang-orang banyak. Yang ketiga ada unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat. Luas, teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik. Lalu yang kelima, terdapat waktu dan kronologis kejadian, kapan dan di mana kejadian itu berlangsung. Selalu dicantumkan dalam teks berita. Fungsinya supaya pembaca dapat memahami waktu dan tempat kejadiannya. Yang keenam, objektif. Berita yang disampaikan harus sesuai keadaan atau kondisi saat itu, tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. Yang ketujuh, bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Teks berita menggunakan bahasa yang baku, sederhana dan komunikatif. Yang kedelapan, ejaan EYD. Penggunaan ejaan tepat yaitu ejaan yang disempurnakan. Penggunaannya sederhana dan komunikatif dapat mempengaruhi pembaca dengan apa yang terjadi. Lalu ada unsur-unsur teks berita.
seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, kerusuhan apa yang diberitakan. Yang kedua ada where, di mana hal itu terjadi. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Dalam kriminal istilahnya bisa disebut sebagai TKP atau tempat kejadian perkara. Yang ketiga ada when, kapan peristiwa itu terjadi. Waktu menyatakan kapan suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan terjadi, bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi dan juga siang. Yang keempat ada wo, siapa yang terlibat dalam kejadian ini. Siapa yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan dalam berita tersebut. Yang kelima ada why, mengapa hal itu terjadi, alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang keenam ada how, bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana keadaan atau proses kejadian, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut jika peristiwa tersebut berupa acara yang sengaja dibuat seperti konser amal, pentas seni dan sebagainya. Lalu di sini ada struktur teks berita. Yang pertama ada judul berita. Dalam sebuah berita, judul sangat penting karena berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi dari teks berita. Untuk itu, judul baru harus dibuat semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Yang kedua ada kepala berita atau biasa disebut dengan lead atau teras berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasa yang lebih besar. Dalam struktur ini ada banyak informasi yang disajikan seperti pada pembaca. Informasi penting dalam berita memuat unsur adisi atau unsur 5W1H yang tadi saya sudah jelaskan ya. Umumnya pada bagian awal berita ini penulis akan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur utama, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu yang ketiga ada tubuh berita atau yang biasa disebut sebagai body. Dalam struktur ini tubuh berita atau body berisi tentang penjelasan atau informasi yang sudah disampaikan sedikit di bagian kepala berita. Bagian ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana yang membuat para pembacanya itu akan penasaran. Yang keempat ada ekor berita. Struktur yang terakhir adalah ekor berita. Pada bagian ini penulis akan mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita dan mengurangi informasi yang disampaikan. Nah, ini adalah contoh teks beritanya. Coba kalian perhatikan teks beritanya. Apakah ada unsur-unsur yang kurang dalam berita tersebut? Yang penumpang itu termasuk unsur-unsur yang kurang. Unsur apa yang kurang di situ? Apa? Betul, nice, good, bener mbak. Itu unsur kapan. Nah, unsur kapan itu juga harus ada di dalam suatu berita. Jadi unsur berita itu harus lengkap ya. Kalau unsurnya nggak lengkap, gimana cara kita menyampaikan informasi yang jelas, betul? Oke, sudah berakhir ya apa yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Jadi sekarang kita masuk
A few moments later. Setiap kelompok, tapi saya minta satu kelompok aja yang masuk lagi. Kan ada yang bersedia? Ada. Siapa? Satu. Ayo bawa coba. Hidup Siva. Kelompok satu ini ya, tepuk tangan dulu. Kamu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Nova Harunisa dengan absen 6. Ingin menyampaikan unsur-unsur teks berita. Yang pertama adalah what atau apa pada kalimat Timnas Indonesia U23 memiliki keuntungan waktu istirahat menjelang laga semifinal melawan Thailand pada Piala AFF U23 tahun 2023. Yang kedua ada unsur where atau di mana pada kalimat pada ajang Piala AFF U23 tahun 2023 dalam kurung lokasi pertandingan tidak disebutkan secara spesifik dalam teks. Yang ketiga ada unsur when atau kapan pada kalimat semifinal akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Yang keempat ada unsur who atau siapa pada kalimat Timnas Indonesia U23 dan Timnas Thailand U23. Yang kelima ada unsur why atau mengapa pada kalimat karena Timnas Indonesia memiliki waktu istirahat lebih panjang 3 hari dibandingkan Thailand yang hanya 2 hari. Dan yang terakhir unsur how atau bagaimana terdapat pada kalimat Timnas Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner up terbaik meski hanya mencetak 2 gol selama fase grup. Mereka akan menghadapi Thailand yang tampil sangat kuat dengan 10 gol dan belum kebobolan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok 2 jawabannya sama atau ada yang informasi yang berbeda? Sama. Oke, sekarang kita akan langsung ke bagian evaluasi atau penutupan. Saya akan berikan satu refleksi. Apa sih hal yang kalian pelajari pada hari ini? Oke. Apakah pada hari ini dalam mempelajari teks berita ini unsur-unsurnya ada kesulitan? Tidak. Berarti saya itu ya, jadi paham ya. Anak-anakku yang saya cintai, terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran teks berita hari ini. Saya sangat apresiasi kemampuan kalian dalam mengidentifikasi unsur-unsur teks berita berupa 5W satukan dengan baik. Terus pertahankan semangat belajar kalian ya. Love you. Ini saya di sini punya pesan buat kalian. Jadilah pembaca yang cerdas. Cek informasi sebelum kalian menyebarkan sebuah berita. Selalu teliti